Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Subhanallahul adzim. Pertama-tama yang kami hormati, salam tanjim kami pada guru kita Ustaz kita Pak RW Pak Agus Mulyana yang senantiasa support dalam kegiatan dakwah di Babelan. Tepuk tangan buat Pak RW, luar biasa nih, pas dia. Tempat yang pas beliau tempatnya ya. Selanjutnya yang kami hormati para tokoh masyarakat yang hadir memenuhi undangan dalam kegiatan riset pada ini. Pertanyaannya, saya hanya menyimpulkan hanya begini: kita jadi orang jangan jadi soleh tak berguna. Jadi soleh hanya untuk diri kita. Wabarakatuh. Innalhamdalillah la nikmatillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati guru saya Bapak Ustadz Abdul Jabar Majid, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang insya Allah, mungkin insya Allah akan diamanahkan ke DPR RI gitu Ustaz ya. Ini nanti tentara-tentaranya nih Ustaz nih akan memberikan dukungan ke Ustadz Abdul Jabar Allahu Akbar untuk ke DPR RI. Juga yang saya hormati jajaran pengurus DPC PKS Babelan, Pak Primanto, juga Pak siapa? Pak Samsul, dan juga Pak RW, tentu saja yang saya hormati Sahibul Bait Yat ini, dan juga yang saya hormati para ibu-ibu jajaran BPKK, ada ibu-ibu sosialita Pondok Ungu Permai, boleh tepuk tangan. Juga di belakang itu ada bapak-bapak dan ada para anak mudanya. Insya Allah wajah-wajahnya menggambarkan rasa optimisme ya. Insya Allah di 2024 PKS akan menang. Kalau di DPD Provinsi Jawa Barat itu ada 3 kali reses, tapi di DPRD Kabupaten itu 2 kali reses. Insya Allah reses kedua itu kurang lebihnya bulan September. Mungkin boleh juga kalau ini memenuhi SOP reses DPRD Kabupaten, kita tempatnya di sini ya. Ini kan tertutup tuh, di aula tertutup. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semua yang dalam kesulitan semoga Allah beri kemudahan. Amin, insya Allah. Salam dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kerabatnya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang bersamanya, dan insya Allah kita pun semua termasuk dalam barisannya. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sambutannya apa ya? Jadi Ketua Komisi 1, saya baru saja rapat dengan KPUD, Bawaslu, Kesbangpol, Keuangan, ya, itu dalam rangka merencanakan tahapan pemilu, khususnya pilkada juga ya, dimana kita harus menganggarkan ya untuk kegiatan pilkada, dan itu harus kita, Ketua Komisi 1 itu tupoksinya antara lain adalah mitra kerjanya KPU dan Bawaslu. Jadi kita tadi baru rapat untuk mempersiapkan perencanaan anggaran untuk giat pemilihan umum khususnya pilkada Kabupaten Bekasi. Dan tadi juga sudah tahapan-tahapan pemilu juga sudah ada ya. Kemudian juga tadi juga sudah saya pastikan
bahwa kursi khususnya di DPRD Kabupaten Bekasi dari 50 kursi di 2024 menjadi 55 kursi. Dan kita harapkan semua 5 kursinya itu PKS semua ya. Karena jumlah penduduk Jawa Barat Kabupaten Bekasi itu sudah di semester kedua Juni 2021 itu sudah di angka 3.022.000 sekian, sehingga secara aturan Kabupaten Bekasi sudah layak untuk kursinya di angka 55. Sehingga ya kita harapkan dengan 55 kursi juga, dengan jumlah penduduk yang juga meningkat, maka tingkat partisipasi pemilih juga meningkat gitu ya. Karena kemarin itu 2019 partisipasi pemilih Bekasi itu di sekitar 60%, masih kalah jauh dengan kota Tasik dan juga Sukabumi. Nah, jadi ini peran kita untuk kemudian meningkatkan angka partisipasi pemilih ya, apalagi yang baru-baru sebagai pemilih pemula. Dan tentu saja ketika kita juga berpartisipasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan asosiasi ke masyarakat, dan dipastikan yang memilih itu adalah ke PKS gitu ya. Jadi tetap saja gitu larinya ke sana. Kalau yang lain lagi, karena Komisi 1 itu mitra kerja yang kemudian berhubungan langsung dengan masyarakat, itu antara lain di Dukcapil, maka mulailah rapihkan data kependudukan, karena ternyata kalau data kependudukannya nggak rapih, kita juga akan mengalami kesulitan untuk berbagai urusan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Pak Agus yang berbahagia, Ibu Ani, kemudian Ketua DPC dan seluruh saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dan saudari-saudari dan ibu-ibu yang saya hormati. Saya ini sebenarnya reses itu kalau bahasa kampungnya dikongko-kongko. Reses itu tidak bekerja di kantor, suruh ke lapangan pergi ketemu. Itulah sebenarnya bahasa kitanya, ya kan. Jadi kita mau datang ke sini, mau udah lama nggak ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mau ketemu. Saya berbahagia karena apa, berada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu para kader semuanya. Kepada saya, kita diperintahkan oleh DPW, kita ada 8 titik bertemu untuk reses, dan paling tidak separuh harus bertemu dengan kader. Dan ceritanya bukan cerita reses, cerita apa yang harus kita lakukan untuk kita. Ya, reses ini tadi Ibu Ani sudah sampaikan. Kalau saya resesnya ceritanya nanti adalah badan usaha milik daerah. Jadi bingung ibu-ibu, ceritanya BJP, PT apa itu. Paling banyak saya di kantor itu 1 minggu itu paling banyak. Yang lainnya itu kemana? Berputar di samsat-samsat seluruh kabupaten provinsi ini. Saya Farida Anggraini, dari tadi Umi bilangnya sosialita PUP, padahal bukan, Ustaz. Saya adalah relawan Ani Rukmini. Yang akan saya tanyakan pada sore hari ini, saya mempunyai anak asuh, Ustaz. Anak asuh yatim dan duafa itu 22 anak. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih dari 2005 itu hampir 17 tahun ya, Tad. Di sini saya hanya ingin minta jalan atau bagaimana caranya agar kami mendapatkan, seperti sekarang ini adalah tahun ajaran baru, Ustaz. Anak-anak kami ada yang masuk SMA, ada yang masuk SMP, SD, itu ada yang di negeri dan ada juga yang pilihan mereka maunya kemana.
untuk uang muka ataupun pembiayaan sekolah itu kami dengan tidak ada potongan gitu, maksudnya sama seperti anak-anak yang lain. Dan bagaimana caranya agar kami mendapatkan kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan untuk biaya sekolah aja, Tad. Mungkin itu aja, Tad. Dan itu sampai hari ini, mohon maaf, mungkin ini saya ulas kembali ya. Kalau subuh itu bau menyengatnya sekarang udah semakin tidak nyaman bagi kita. Ya kalau bangun subuh itu kan pagi-pagi harusnya udara segar gitu. Tapi ketika kita buka pintu, itu udaranya sudah nggak enak sekarang ini. Maksud saya, ini akan mengancam kehidupan ke depannya gitu, bagi masyarakat utara itu pasti. Bahkan itu nanti akan berpengaruh kepada tingkat pencemaran air. Kami, ya tentunya sebagai warga dan punya keterwakilan di DPRD, baik itu kabupaten dan mungkin provinsi, kiranya itu dipertegas kembali gitu nih. Itu artinya itu dikelola nggak sih limbahnya gitu, dikelola nggak gitu. Sementara radiusnya kan di sana kampung, di sana ada pasar emas, di sini gedung pengawas Belendung, di sana ada Muara Bakti, di sana Budi Bakti, itu semua dalam radius yang begitu dekat gitu. Maksud kami tentunya pasti semua masyarakat merasakan. Pak Maman merasakan nggak Pak? Nah, Pak Maman merasakan. Karena dia di Budi Bakti, Tambun. Tuh. Artinya itu kita ingin kejelasan aja sebenarnya. Itu apa yang mereka lakukan terhadap limbah itu? Ya. Terus terang ya apa ya? Bagi kita masyarakat tentunya ya tidak ada dapat kompensasi apa-apa gitu. Nggak ada kompensasi apa-apa, nggak ada. Artinya kompensasi buat kesehatan masyarakat atau apa itu nggak ada. Semua berbau komersil semua di sana. Itu Mi ya, tindak lanjutnya. Saya kira itu Mi ya, poin-poin itu. Mohon maaf mungkin kalau tidak berkenan, cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida terkait dengan anak-anak asuh ibu gitu ya. Kalau itu berada dalam satu panti, ada legalitasnya, ada badan hukumnya, itu bisa berkoordinasi dengan dinas sosial tentunya. Tapi kalau enggak, sebetulnya kan banyak yang harus kita kemudian lakukan oleh pengurus itu adalah advokasi untuk kebutuhan dia kan. Ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Prasejahtera, ada PKH ya. Nah itu yang harus kita advokasi. Kartu Indonesia Pintar itu dari mana dapatkan? Dia ketika dia sekolah, kita minta catatkan dia sebagai peserta KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah itu dimudahkan oleh pemerintah untuk memasuki sekolah negeri misalnya. Jadi saya kemarin ya mungkin karena dianggap saya dewan kali ya. Jadi saya minta ke Kadis, Pak, nih anak bapaknya pemulung, ibunya asisten rumah tangga gitu kan. Ini rumahnya memang di Kerawang, tapi domisilinya di sini gitu kan. Dia pengen daftar ke sini. Saya minta nih masuk. Oh iya Bu, siap. Bagus lagi kalau punya KIP. Nah, jadi itu pemegang kepesertaan KIP itu akan dipermudah sebetulnya karena mereka punya kuota untuk itu. Jadi bagaimana kita bekerja untuk mengadvokasi itu seperti itu. Atau setelah itu kita bisa bersinergi dengan layanan-layanan yang ada, bisa Basnas, ya yang untuk apa ya kebutuhan-kebutuhan insidental misalnya itu bisa aja minta bantuan ke Basnas. Nah saya nanti bisa bantuin ngomong gitu ya. Paling itu ya Bu ya untuk yang anak asuh, di samping tentu saya tahu yang ada relawan ini pasti juga pengorbanannya luar biasa ya. Yang anak-anak asuh itu kan mungkin berapa persennya tetap dari gotong royong atau apa gitu ya. Itu untuk Bu Farida, nanti kita mau ngomong lagi Bu Farida. Pak Ali dan juga Ibu Kiki ya. Sebenarnya kan ketika kita bicara punya harapan gitu kan sebenarnya tuliskan apa yang mau kerjakan apa yang kamu tuliskan, prinsipnya kan itu. Tapi kalau kita baru diucapkan, kita punya daya tangkap yang lemah lah ya, saya Ustaz Jabar. Tapi dengan itu sudah tertuang dalam satu dokumen, dituliskan by name, by data, apa jadi kebutuhannya, ayo saya kasih kuncinya, kita bawa ini nih
kertas kerja ini, misalnya ke UMKM, ke balai kerja, dinas tenaga kerja, misalnya kan begitu. Atau mungkin di BUMD yang kalau di Komisi 1 itu adanya cuma PDAM sama BPWM, itu juga nggak besar-besar amat. Ya, jadi seperti itu. Nah, kayak menggerakkan kepemudaan, pemberdayaan. Ya kadang memang kita butuh anggaran, tapi anggaran itu kalau kita tahu caranya dapat, ada gitu ya. Sekarang kalau, nah tentu harus ngikutin skema bagaimana kalau kita bersinergi dengan pemerintah, itu harus tahun sebelumnya. Harus kita rencanakan setahun sebelumnya, dieksekusi setahun buat tahun depan. Seperti itu ya Pak Ali ya, untuk pemberdayaan. Tulisin dulu apa sih yang maunya banyak.